Oke, siap. Siap. Terima kasih Mbak Ulfa, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat siang ya. Eee, Terima kasih udah, berkenan hadir gitu ya di weekend-nya, buat kita sama-sama bareng gitu ya, mengenal art gitu. Tapi art-nya itu mungkin art plus gitu, karena art yang ditambahkan sesuatu supaya lebih powerful. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba menambahkan, extension gitu ya, atau menambahkan fungsionalitas dari art gitu ya, dengan menggunakan Git dan GitHub. Ini saya share screen dulu, mau konfirmasi apakah sudah terlihat dengan jelas ya? Jelas. Oke, siap. Baik, dalam waktu 1 jam ke depan insya Allah nanti saya akan memberikan penjelasan sedikit gitu ya, apa itu Git, apa itu GitHub gitu ya nanti. Dan juga mungkin, juga ada sesi demo gitu ya atau hands on, nanti mungkin teman-teman juga bisa coba langsung, buat praktek gitu ya, sehingga nanti kebayang bagaimana sih cara kita, menggunakan Git dan GitHub itu untuk me-empower atau menambahkan fungsionalitas dalam kita bekerja menggunakan Arc, seperti itu. Jadi, temanya mungkin tadi ya topik, to GitHub gitu ya. Mungkin di sini saya kasih judul working at scale gitu. Jadi bekerja, yang bisa scale kayak gitu harapannya gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa bekerja yang, lebih reproducible juga, kemudian maintainable gitu ya, apa-apa yang teman kerjakan dan juga bisa di-share gitu ya, bisa dibagikan ke dunia luar gitu ya. Nah mungkin tadi, Mbak Ulfa udah ngenalin sedikit ya, mengenai, sedikit latar belakang saya gitu ya. Jadi, saya Aswan, silakan dipanggil Aswan aja. Jadi tagline saya itu Database Designer by Passion gitu, Food Technologies by Training. Jadi sesuai disampaikan tadi bahwa background akademik saya itu di bidang, teknologi pangan gitu ya, di S1 maupun di S2-nya. Tapi setelah itu saya bekerja di, bidang yang mungkin nggak berkenalan dengan pangan gitu ya, tapi bekerjanya di bidang government gitu ya, atau transformasi digital di bidang government, yaitu di Jabar Digital Service. Adapun passion saya atau yang hobi saya kerjakan adalah membuat visualisasi, seperti itu. Jadi itu ya, jadi, mengenai bahasa pemrograman sendiri itu saya paling banyak menggunakan Arc. Itu bukan berarti saya bisa menggunakan Python ya. Jadi, emang paling nyaman bagi saya bekerja itu dengan menggunakan Arc gitu ya. Mungkin ditambah-tambah lainnya kayak SQL, ditambah dengan Python dikit-dikit gitu ya. Tapi mostly semuanya itu saya kerjakan menggunakan Arc dalam pekerjaan gitu ya. Nah mungkin, sedikit portofolio kalau boleh gitu ya, beberapa hal yang saya kerjain gitu, ini terutama yang berkaitan dengan visualisasi data tadi ya. Jadi, di waktu-waktu senggang itu saya sering, membuat visualisasi yang mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan gitu ya, tapi berkaitan dengan apapun itu gitu ya. Mungkin yang ini ada beberapa contoh visualisasi yang saya buat dalam rangka, program 13 Days Chart Challenge gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada challenge tersebut di mana kita diminta untuk membuat 30 grafik dalam 30 hari gitu ya, dengan tema yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi ada kayak tema tentang scatter plot, tema tentang line chart, tema tentang start, dan animation, dan seterusnya. Jadi ini ada beberapa yang saya tampilkan di sini, beberapa visualisasi yang saya buat gitu ya untuk berkontribusi dalam proyek tersebut. Jadi ada beberapa visualisasi di sini dan semuanya ini dibuat dengan menggunakan Arc gitu ya, tanpa menggunakan program atau proses post processing lain gitu ya. Jadi, paling kita menggunakan saya waktu menggunakan tambahan kayak pakai colors.co gitu ya untuk memilih, palet-palet warna gitu. Tapi selebihnya semuanya dikerjakan dengan menggunakan Arc, tidak ada proses post processing. Itu juga termasuk yang untuk animasi-animasi ini juga semuanya dibuat dengan menggunakan Arc gitu. Jadi, sangat powerful sih, kita menggunakan Arc untuk analisis data, untuk visualisasi data, seperti itu. Ini kodenya juga, saya buat di public gitu ya, ada di repo di GitHub saya gitu ya. Jadi GitHub itu kita enak gitu ya, bisa membagikan portofolio, entah itu produk jadinya maupun juga kayak quotes yang digunakan untuk membuat produk tadi, seperti itu. Nah, ini juga sedikit self promotion mungkin ya, jadi shamelessly plug my channel, YouTube channel di sini. Jadi di waktu senggang juga saya kadang membuat video gitu ya, tutorial tentang penggunaan penggunaan Arc, terutama dalam proses data wrangling ya, data, pre-processing gitu, dan juga, kalau belakangan itu lebih berfokus ke data visualization gitu ya.
Jadi ada beberapa video yang sudah uploaded dan ini mungkin yang, beberapa video yang terakhir saya upload gitu ya. Barangkali teman-teman kalau pengen mengisi waktu luangnya gitu ya juga bisa lihat-lihat channel ini, seperti itu. Kalau nanti ada request mengenai topik tertentu yang pengen dibahas, mangga bisa disampaikan nanti akan saya coba, explore kayak gitu untuk dibuat videonya, seperti itu ya. Ini channelnya alamatnya di s.id/yt/des Alson Syaputra gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas suatu topik mengenai, reproducibility mungkin ya. Jadi mengenai bagaimana cara kita atau cara kita bekerja gitu ya untuk menghasilkan atau bekerja yang reproducible gitu ya atau repeatable kayak gitu ya. Nah, mungkin ilustrasi yang di, layar saat ini adalah hal yang lumrah atau mungkin teman-teman juga udah pernah alamin ya. Jadi, biasanya kalau kita membuat dokumen atau kita menulis tesis atau skripsi atau apa gitu ya, kadang kita udah menyelesaikan satu selesai gitu ya, kemudian direvisi jadi revisi 2 kemudian tambah lagi, revisi dan seterusnya sampai si file tadi benar-benar overwhelm kayak gitu ya. Banyak banget versi-versi dari si file tadi gitu. Yang awalnya final.doc menjadi, final revision 2 kemudian comments dan seterusnya. Kalau versi Indonesia mungkin kayak, eee, final gitu ya, kemudian bismillah selesai, alhamdulillah bakal sidang kayak gitu-gitu ya mungkin ya kalau teman-teman pernah mengalami kayak gitu. Jadi ini adalah, apa ya, hal yang common juga kita alami mungkin di kerjaan atau dulu waktu di kampus gitu ya, di mana kita menggunakan satu file tapi banyak sekali versi-versi di sana karena banyak sekali perubahan kayak gitu. Dan kadang kala itu membuat kita kesulitan untuk men-track perubahannya. Apa perbedaan dari yang final ref 22 ini dengan file ini misalnya? Apa perbedaannya dengan yang file awal gitu, itu agak sulit di-track. Nah juga mungkin, kalau biasa yang ngoding gitu ya, kalau tadi kan mungkin dokumen biasa gitu ya. Nah biasanya kalau kita melakukan coding juga yang, pekerjaan atau yang berbasis coding, entah itu analisis berbasis coding atau membuat program atau sebagainya, kadangkala atau seringkali kan kita membuat kode itu banyak ya. Jadi atau mungkin growing, awalnya sedikit kemudian bertambah lagi, semakin besar kodenya, semakin sulit di-manage gitu ya, semakin bingung kita file ini referensinya di mana kayak gitu. Dan semakin besar suatu project, makin banyak codes-nya dan itu sangat sangat rentan gitu ya teman-temannya dengan namanya bugs gitu. Nah, untuk men-track bugs ini, menjadi suatu kesulitan juga gitu ya kalau kita tidak bisa, melihat histori sebelumnya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan sehingga terjadi suatu perubahan, file mana sih atau baris mana sih yang dihapus, baris mana sih yang ditambahkan, atau objek mana yang tiba-tiba hilang, atau objek mana yang tiba-tiba ada gitu ya. Jadi kalau kita, seringkali terjadi seperti ini ya, kalau kita tidak bekerja dengan sistem yang reproducible. Jadi itu menambahkan semacam load untuk kita melakukan debugging gitu. Ini mungkin ini with great codes gitu ya, comes great bugs gitu ya. Jadi, nah selain itu juga, ini juga salah satu motivasi mungkin ya teman-teman mengenai kode gitu ya. Jadi kalau kode itu tidak hanya disimpan gitu ya. Nah sebaiknya juga kode itu bisa dibagikan gitu ya, atau di-share ke dunia luar gitu. Jadi kalau teman-teman yang ini juga yang enak banget di dunia Archstad, di ARK itu karena dia sistemnya open source dan komunitasnya sangat aktif gitu ya. Jadi banyak sekali kayak kode-kode atau package atau apapun itu gitu ya, entah itu visualisasi atau analisis yang dibagikan kodenya secara bebas oleh si author-nya. Dan itu, benar-benar menambahkan apa ya, khasanah gitu kan ke audiens lainnya, menambahkan informasi, bisa belajar banyak lah kita dari kode-kode orang, seperti itu. Nah, itu juga salah satu yang bisa kita capai gitu ya, kalau kita bekerja dengan sistem yang reproducible dan juga shareable gitu. Nah, untuk melakukan hal tadi sebenarnya di teknologi yang mendukung itu ada beberapa gitu ya. Nah, tapi yang akan saya sampaikan hari ini itu adalah hanya ada 2 gitu ya. Yang pertama itu mengenai Git gitu, dan yang kedua adalah mengenai GitHub. Nah, apa sih perbedaan antara Git dengan GitHub gitu ya? Nah, jadi kalau ilustrasinya itu, semacam gini teman-teman. Jadi Git itu semacam, teknologinya atau semacam aplikasinya gitu ya, software yang bekerja di dalam komputer teman-teman. Nah, sedangkan kalau GitHub itu, dia itu semacam, drive-nya atau semacam kayak Google Drive, semacam, Dropbox dan seterusnya. Jadi dia adalah suatu sistem
yang menyimpan atau men-storage, file-file tadi gitu ya, di cloud atau di online. Sedangkan proses untuk menyimpan dari komputer kita, dari lokal kita ke dunia online gitu ya, atau ke si, cloud tadi, itu dilakukan oleh Git gitu ya. Nah, jadi ini untuk, melakukannya, sedangkan yang ini tempat kita men-storage-nya. Sebenarnya ada alternatif lain nggak gitu ya selain Git dengan, GitHub? Jawabannya ada gitu ya. Contohnya kalau, apa ya, alternatif dari Git itu ada namanya SVN, itu juga lumayan common digunakan gitu ya. Bahkan kalau nggak salah kalau yang, Arch itu atau basis yang Arch itu, dia menggunakan SVN gitu sistemnya, bukan menggunakan Git. Jadi tracking-tracking atau sistem kontrolnya di sana. Nah, sedangkan kalau yang, GitHub, ada alternatif lain teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pernah dengar ada GitLab gitu ya, ada yang pernah dengar mengenai Bitbucket, atau Git-tree, atau Gitea. Itu juga, semacam alternatif selain GitHub gitu ya. Jadi tempat di mana kita bisa menyimpan atau membagikan kode-kode secara online gitu. Tapi mungkin yang paling, banyak digunakan saya kurang tahu ya, saya nggak tahu datanya, tapi yang common ditemukan kalau di dunia R itu ya, itu menggunakan GitHub biasanya. Nah, hari ini kita akan meng-cover beberapa hal gitu ya, teman-teman, yang mungkin lebih ke praktikalnya gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan mengenai, konsep atau teorinya, mungkin lebih ke praktisnya nanti ya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan mereka atau melakukan download atau memasang mereka gitu ya. Mereka tadi itu adalah Git dan GitHub gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita melakukan konfigurasi gitu ya. Nah, konfigurasinya nanti ada beberapa hal gitu ya. Konfigurasi dari, Git, konfigurasi dengan, komputer kita, dan konfigurasi dengan RStudio, karena kita juga akan membahas dalam skop, Arch gitu ya. Dan yang terakhir nanti bagaimana cara kita bekerja dengan menggunakan, tadi Git dan GitHub. Nanti kita akan melakukan beberapa ilustrasi di sana ya. Nah, jadi yang pertama bagaimana cara kita mendapatkan mereka gitu ya. Yang pertama saya akan bahas adalah mengenai Git gitu ya. Bagaimana cara kita menginstal atau memasang Git gitu ya. Nah, adapun metode untuk memasang Git ini berbeda-beda ya teman-teman antara sistem operasi yang satu dengan yang lainnya. Jadi yang general itu kan ada Windows, ada GNU Linux, dan juga ada macOS. Nah, kalau teman-teman yang menggunakan Windows gitu, untuk memasang Git, menginstal dan memasang Git itu, silahkan kunjungin ini ya, lamannya gitforwindows.org gitu ya. Nanti di sana akan ada pilihan untuk teman-teman mendownload, file installernya. Nah, itu langsung bisa diinstal dengan mengikuti instruksi yang di sana. Mohon maaf ya kalau ada suara, eee, apa, dari luar. Nggak apa-apa. Nah, yang kedua, kalau di sistem operasi GNU atau Linux, ini beda-beda juga gitu ya, teman-teman, tergantung distribusi yang digunakan gitu ya. Jadi setiap distribusi itu memiliki mungkin package manajernya beda-beda gitu ya. Nah, saya akan hanya meng-cover yang paling umum mungkin ya, ada Ubuntu atau Debian. Kalau kita pengen masangnya itu bisa pakai, menjalankan kode ini di terminal ya, jadi sudo apt install git gitu. Kalau pakai yang Fedora mungkin nanti beda lagi, kalau pakai, Arch Linux juga beda lagi. Mungkin ada yang nanti pakai sudo dnf install atau sudo yum install kayak gitu, tapi prinsipnya sama seperti itu. Nah, adapun kalau di macOS itu juga teman-teman bisa menginstal, melalui nanti ada alamatnya namanya git scm gitu ya. Tapi yang paling direkomendasikan, paling enak itu teman-teman bisa nginstal lewat Homebrew gitu ya. Jadi teman-teman bisa nginstal Brew ini, jadi Brew ini semacam package manager juga yang bekerja di macOS gitu ya. Nah, setelah nanti pakai Brew, setelah dipasang Brew-nya, maka teman-teman nanti dengan menggunakan Brew jalankan kode ini ya, brew install git gitu. Nah, ini sebenarnya juga di Windows ada juga gitu ya, sistem package manager juga, dan ini kalau saya pakai Windows biasanya saya pakai ini sih, namanya itu Chocolately gitu ya. Jadi nanti teman-teman pasang Chocolately dulu, setelah terpasang, maka nanti bisa melakukan install, si Git-nya langsung dari semacam terminal gitu. Jadi, macam-macam ya, ada package manajer-nya gitu. Jadi rekomendasinya menggunakan package manager, kalau di Linux ada bawaan gitu ya. Kalau di macOS harus install BrewSH sebagai package manajer-nya. Kalau di Windows ada namanya Chocolately ya, sebagai package manajer-nya. Nah, itu nanti mungkin teman-teman kalau mau sambil download gitu, sambil dengerin ini juga boleh, nanti akan kita coba sambil bagaimana cara mengkonfigurasinya.
Nah, yang kedua, tadi kan kita udah nih ngedownload Git gitu ya, dan kita udah berhasil memasangnya. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah mengunjungi github.com, karena antara Git dan GitHub tadi berbeda ya. Jadi yang tadi kita melakukan untuk Git dulu, sekarang kita melakukan yang kedua untuk GitHub. Nah, adapun untuk GitHub ini lebih simpel gitu ya. Jadi kita tinggal kunjungi github.com, kemudian tinggal registrasi di sana. Nanti di sana akan diminta untuk membuat username, password, dan seterusnya. Nah, saran saya kalau username-nya sebaiknya gunakan username yang simpel ya. Jadi ada beberapa saran itu adalah gunakan username yang mengandung nama Anda gitu ya. Kemudian juga semuanya lowercase, dan juga gunakan username yang kalau kita gunakan kalau bekerja itu nggak malu-maluin mungkin gitu ya. Jadi gunakan nama-nama yang mungkin profesional juga untuk di GitHub gitu ya. Jadi gunakan username-nya. Itu teman-teman bisa juga sambil registrasi, ke GitHub-nya, nanti kita akan juga coba belajar bagaimana bekerja dengan menggunakan GitHub. Bagaimana nanti membuat sebuah repository gitu ya istilahnya di sana. Nah, selanjutnya, yang pengen saya bahas adalah bagaimana nanti cara kita mengkonfigurasinya gitu ya, teman-teman. Jadi, kenapa kita perlu melakukan konfigurasi? Jadi ini perlu dilakukan gitu ya, karena antara si Git dan GitHub tadi itu kan hal yang terpisah gitu ya, teman-teman. Jadi kita perlu melakukan, apa ya, membuat antara kedua teknologi itu bisa saling berkomunikasi gitu ya. Nah, jadi kita perlu mengenalkan, pertama itu mengenalkan diri Anda gitu, kredensial Anda tadi dan kredensial GitHub tadi diperkenalkan ke Git gitu ya. Nah, yang kedua juga perlu mengenalkan si Git ini dengan RStudio gitu ya. Jadi nanti antara ketiganya itu bisa saling berkomunikasi. Oke, jadi antara Git dengan GitHub dengan RStudio itu nanti bisa bekerja bersama-sama gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan nanti setelah memasang Git dan juga setelah menginstal RStudio dan juga setelah melakukan registrasi di GitHub gitu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Nah, caranya ini kita akan mulai masuk ke tahap yang mungkin agak lebih kompleks gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan cara kita memasang itu kan lumayan gampang gitu ya. Nah, saat kita melakukan konfigurasi ini mungkin kita akan berkenalan nanti yang namanya dengan terminal, dengan apa namanya, konsol dan seterusnya gitu ya. Karena basisnya Git itu adalah program yang bekerja dalam bentuk command line gitu ya, dalam terminal gitu. Jadi kita perlu menggunakan quotes untuk di sana. Nah, yang perlu kita lakukan nanti ya teman-teman, nanti kita akan tunjukkan di sesi demo gitu ya. Di sini saya ilustrasikan dulu. Yang perlu kita lakukan pertama adalah mengecek dulu apakah si Git tadi itu sudah berhasil diinstal atau tidak gitu. Nah, untuk menceknya itu teman-teman bisa buka terminal atau buka command line atau PowerShell atau apa kalau di macOS gitu ya, buka gitu ya. Setelah itu jalankan kode namanya wget. Nanti kalau output-nya itu adalah sebuah path gitu ya, atau sebuah alamat, itu artinya Git-nya udah terpasang dengan baik gitu. Atau juga bisa menggunakan Git kemudian dash dash version gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita sudah berhasil memastikan bahwa dia udah terpasang gitu ya, kalau misalnya nanti dia ternyata belum terpasang, maka tadi teman-teman perlu melakukan instalasi tadi ya, di contoh yang pertama. Nah, yang selanjutnya perlu dilakukan adalah kita perlu mengkonfigurasi gitu ya, supaya Git ini tadi tahu kalau dia itu bekerja dengan siapa gitu ya, yaitu bekerja dengan Anda gitu ya. Nah, ini adalah tahap kita memperkenalkan diri kita ke Git gitu, supaya kita bisa berkomunikasi gitu ya. Yang perlu kita atur pertama itu adalah email. Jadi untuk mengatur emailnya atau email yang akan digunakan oleh Git tadi, itu kita menjalankan git config global user.email, tanda petik email teman-teman. Nah, adapun yang email yang teman-teman masukkan di sini itu adalah email yang sudah terregistrasi di GitHub tadi ya. Jadi dipastikan antara email yang di GitHub dan email yang teman masukkan dalam konfigurasi ini sama gitu. Nah, yang kedua, setelah kita berhasil melakukan konfigurasi untuk email, kita juga perlu mengkonfigurasi name-nya atau nama yang akan digunakan saat oleh Git tadi gitu. Nah, ini silahkan aja teman-teman tuliskan namanya gitu ya di dalam petik 2 juga seperti itu. Kalau ini tidak perlu username ya, jadi bukan username GitHub. Di sini hanyalah nama, jadi bisa pakai spasi dan seterusnya. Seperti itu.
Nah, yang ke tahap selanjutnya adalah tahap di mana kita perlu memperkenalkan si Git tadi dengan RStudio atau mengintegrasikan antara Git yang udah terpasang tadi dengan RStudio yang kita miliki untuk bekerja nanti ya. Nah, caranya untuk mengaturnya, teman-teman nanti bisa buka RStudio, kemudian buka menu Tools, Global Option, Git SVN, kemudian ada bagian Browse Git Executable. Nah, ini alamatnya nanti beda-beda teman-teman ya, antara satu sistem operasi dan yang lainnya. Contoh, untuk Windows itu nanti alamatnya, si Git-nya nanti akan alamatnya di sini ya, di program files, Git, bin, Git exe gitu. Pastikan di sini milihnya yang Git exe yang di dalam bin ya, teman-teman. Jadi nanti mungkin ada yang lain juga namanya Git, ada Git -bash.exe. Kita tidak akan menggunakan yang itu, tapi pilih yang bin kemudian Git exe gitu ya. Jadi itu untuk yang Windows. Adapun untuk yang kayak sistem operasi Linux, sistem operasi macOS atau Unix itu alamat umumnya adalah di sini ya. Jadi /user bin git gitu. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kita melakukan konfigurasinya ya. Jadi yang kita lakukan di sini ya adalah memperkenalkan diri kita kepada Git gitu ya, supaya Git tahu bahwa dia bekerja dengan siapa, dan kalau pengen menyimpan filenya tadi secara cloud itu disimpannya ke siapa gitu, ke email yang mana gitu ya. Yaitu email yang digunakan untuk GitHub tadi. Yang kedua yaitu mengintegrasikan antara Git dengan RStudio supaya nanti kita bisa bekerja secara seamless langsung dari RStudio. Nah, ini selanjutnya skop yang ketiga akan kita bahas hari ini juga nanti di bagian demo, yaitu bagaimana cara menggunakan tadi, bagaimana workflow kita dalam menggunakan Git, dalam menggunakan GitHub, dan juga kaitannya dengan project analysis yang kita lakukan misalnya ya. Nah, jadi adapun mental model gitu ya yang kita lakukan atau kita pahami gitu dalam menggunakan Git dan GitHub itu adalah semacam kita membuat sistem checkpoint gitu ya, atau checkpoints untuk komputer gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang menggunakan komputer kan ada tuh namanya Windows Restore atau apa itu saya agak lupa namanya. Di sana itu kan tersimpan tuh kondisi checkpoint gitu. Jadi kalau misalnya terjadi something wrong, kita bisa kembali ke checkpoint tadi, kembali ke masa lampau tadi dengan kondisi di saat itu masih bekerja dengan normal kayak gitu ya. Nah, itu juga prinsip yang mental model yang mungkin bisa kita pakai saat menggunakan Git gitu ya. Jadi dan ini dilakukan secara manual ya, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman kepikiran kenapa kita perlu melakukannya secara manual gitu ya. Padahal kita bisa aja nih pakai yang lain misalnya pakai Dropbox gitu ya. Kita bisa aja pakai Google Drive dan seterusnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan ini? Nanti akan saya jelaskan. Nah, adapun untuk secara keseluruhan gitu ya, sebenarnya hanya ada beberapa command atau beberapa sintaks yang teman-teman perlu gunakan. Yang pertama itu adalah git init gitu ya, yaitu untuk menginisiasi atau ngasih tahu bahwa saya pengen menjalankan git gitu. Atau saya pengen memonitor suatu folder dengan menggunakan git. Itu menggunakan git init. Jadi melakukan inisiasi gitu ya. Nah, yang kedua adalah git add. Jadi kalau git add ini dia prinsipnya seperti ngasih tahu file ini loh yang pengen saya track gitu. Jangan kalau ada file-file yang lain gitu, tapi saya nggak pengen track, maka nggak usah pakai di add gitu. Jadi dibiarin aja gitu ya, atau dilakukan ignore gitu. Jadi kalau git add ini dia secara spesifik kita untuk menspesify file apa yang pengen kita amatin. Kalau git ini tadi menyatakan folder mana yang pengen kita amatin gitu ya, atau scope mana yang pengen kita fokuskan. Nah, adapun yang ketiga adalah git commit. Nah, ini mungkin yang berbeda nanti dengan yang online ya. Jadi kalau git commit ini adalah tahap di mana kita meyakinkan gitu atau melakukan benar-benar membuat checkpoint-nya. Jadi di sana kita perlu membuat namanya message ya, commit message. Jadi dalam commit message itu kita biasanya menulis kita melakukan perubahan apa nih terhadap suatu kode. Kita melakukan perubahan apa nih terhadap suatu script gitu dengan secara jelas. Jadi saat nanti misalnya kita mengalami error dan kita pengen kembali ke masa lampau, misalnya ke checkpoint sebelumnya, kita bisa lihat pesan dari commit message-nya, apa yang terjadi di sana, apa perubahan yang dilakukan, dan apa motivasinya misalnya kayak gitu. Nah, ini yang membuat berbeda dengan yang kalau kita sync-nya itu secara otomatis gitu ya, kayak pakai Google Drive, pakai Dropbox, di mana di sana kita tidak melakukan
tidak membuat commit message. Jadi di sana itu perubahan terjadi ya terus-menerus gitu. Kita nggak tahu atau kita tidak bisa melakukan tagging atau tidak bisa ngasih pesan apa saja perubahan yang di sana dan kenapa perubahan tadi dilakukan gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah, Git push. Jadi kalau Git push ini yaitu melakukan sinkronisasi ya, yang antara yang ada di komputer kita dengan, eee, penyimpanan atau storage yang ada di cloud gitu, yaitu pada GitHub tadi, atau pada GitLab atau Bitbucket dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau pakai Dropbox dan seterusnya itu kan dia meng-cover bagian ini, secara otomatis ya, gitu ya. Jadi dia melakukannya otomatis, sedangkan kalau di sini kita perlu melakukannya, secara manual, seperti itu. Itu mental modelnya dalam menggunakan Git. Nah, adapun secara praktisnya gitu ya, kalau teman-teman pengen pakai nanti adalah kurang lebih seperti ini gitu ya, yang akan dilakukan. Jadi ada eee, dua approach. Yang pertama, yaitu pertama kita bisa saja menyimpan, mempersiapkan reponya atau project yang di online terlebih dahulu. Jadi kita nyimpanin, ngasih tahu nih, saya pengen nyimpan sesuatu di sini gitu ya. Kemudian dari sana kita bisa melakukan, eee, melakukan cloning atau menyalin yang ada di internet tadi ke komputer kita gitu ya. Jadi namanya clone kalau di sana. Setelah itu kita melakukan nambahin file, ke project tadi, maka kita melakukan add commit push. Nah, sedangkan yang bagian kedua ini kalau dia dimulai dari komputer teman-teman. Jadi tidak dimulai dari si GitHub-nya, gitu. Nah, ini, ada perbedaan kodenya gitu ya, tapi secara umum yang dilakukan itu sama ya, ada git add, git commit, git push gitu ya, ini yang utamanya. Nah, di sini teman-teman, sebaiknya, pelajari aja yang 3 ini ya, tapi tidak kudu harus dipelajari gitu, karena ada yang namanya itu, sistem GUI gitu atau Git client gitu. Jadi Git client itu semacam software gitu ya, yang mempermudah teman-teman untuk dengan bekerja dengan menggunakan Git gitu. Jadi kayak semacam Arc dengan Arc Studio gitu ya. Jadi kalau Git dengan Git client gitu. Nah, itu ada beberapa yang teman-teman bisa pakai, contohnya ada Git Kraken, ada GitHub Desktop dan seterusnya. Nah, tapi yang paling enak adalah saat kita bekerja dengan menggunakan Arc Studio, fungsionalitas tadi itu sudah ada gitu. Jadi kita nggak perlu ngapalin yang kode git add, git commit, git push tadi. Kita langsung bisa menggunakan RStudio untuk menggunakan workflow tadi ya teman-teman. Jadi semuanya itu udah disediakan oleh RStudio karena tadi kita udah melakukan integrasi dengan Git-nya gitu. Nah, nanti juga akan saya contohkan, bagaimana cara menggunakan RStudio. Nah, sekarang saya akan, ke sesi, hands on ya atau demo gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa sambil mencobanya juga, kalau ada pertanyaan nanti tinggal langsung ditanyakan aja ya, supaya kita langsung bisa visit. Adapun yang akan kita lakukan hari ini, yaitu, kita akan mencoba mendownload Git-nya atau mendapatkan Git-nya tadi, kemudian kita juga akan mencoba melakukan konfigurasi, dan yang ketiga kita akan mencoba menggunakan Git dengan beberapa skenario gitu ya. Jadi yang pertama nanti kita akan mencoba membuat suatu personal profile repo. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah repository dari GitHub. Kemudian kita akan mencoba 3 skenario ya untuk membuat personal project. Jadi nanti ada yang skenario kita mulai dari GitHub, kemudian skenario kalau kita memulainya dari laptop dan seterusnya. Dan yang terakhir nanti ada skenario saat kita melakukan kerja kolaboratif, bagaimana caranya seperti itu. Nah, adapun teman-teman di sini saya juga menambahkan satu rekomendasi ya, teman-teman, yaitu sebuah buku, namanya itu Happy Git with Arc, di alamat ini ya, happygitwitharc.com. Di sini juga dijelaskan gitu ya beberapa, konsep praktis gitu ya, yang teman-teman bisa lakukan, dalam menggunakan Git dan GitHub untuk Arc gitu. Jadi kalau ada problem-problem juga nanti teman-teman bisa merujuk ke buku ini karena beberapa di sana juga dijelaskan bagaimana cara troubleshooting-nya seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke sesi hands on-nya gitu ya. Yang pertama akan kita lakukan yaitu, get the Git gitu ya. Saya akan coba ganti share screen-nya.
Ini udah kelihatan ganti kan layar saya? Bentar. Nah, jadi pertama kita akan coba cara mendownload gitu ya, atau cara mendapatkan Git dan cara menginstalnya di komputer teman-teman. Nah, dari berbagai website tadi, saya itu merekomendasikan satu website namanya git-scm.com gitu. Nah, dari git-scm.com ini nanti dia akan mengarahkan gitu ya teman-teman. Bisa klik ke download sini, di mana nanti ada pilihan di sini. Teman-teman mau install Git-nya itu untuk sistem operasi apa gitu ya. Contoh kita pengen download untuk sistem operasi macOS, kan nanti dia akan ngarahin beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu bisa pakai Homebrew gitu ya. Nanti kodenya ini bisa pakai Xcode, bisa pakai binary installer juga bisa seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman menggunakan Windows, dia juga akan mengarahkan gitu ya. Kalau kita klik yang Windows, dia akan langsung memberikan apa ya, alamat unduhan dan juga akan otomatis ya ngasih tahu file mana yang perlu di-download langsung ke download. Jadi nanti sesuaikan aja teman-teman, tapi secara otomatis akan dipilihkan yang paling sesuai dengan sistem operasi teman-teman gitu ya, dengan Windows-nya. Nah, yang terakhir itu kalau teman-teman menggunakan Linux atau Unix tadi ya, GNU Linux tadi, di sini juga diberitahu gitu ya beberapa codes atau sintaks yang teman-teman bisa pakai untuk memasang Sigit tadi pada sistem operasi Linux teman-teman. Jadi di sini ada berbagai macam distribusi ya, macam-macam. Di sini contoh saya menggunakan Ubuntu, maka saya akan menggunakan ini. Ini akan saya copy. Nah, sekarang saya akan membuka terminal. Ini udah kelihatan belum ya kalau saya membuka terminal? Udah tadi. Oke, siap. Nah, contohnya nanti teman-teman bisa menggunakan tadi ya, bisa menggunakan installernya tadi. Kalau sudah keinstall installernya, nanti bisa diinstal gitu ya. Ini contohnya saya menggunakan Ubuntu gitu ya. Jadi akan saya coba pasang gitu ya, menggunakan kodenya ya. Sudo Jadi kalau menggunakan Git itu emang yang tahap yang paling tricky itu saat melakukan instalasi dan konfigurasi ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ketemu kendala atau apa, itu wajar sih dan itu insya Allah bisa kok di-solving gitu. Seperti itu. Nah, di sini diberitahu bahwa saya udah berhasil menginstal Sigit-nya atau Sigit-nya udah terpasang ya. Nah, tadi kan ada satu cara yang kita bisa pakai untuk mengkonfirmasi apakah Sigit-nya udah terinstall atau belum, yaitu dengan menggunakan command which ya. Which Git. Nah, di sini dia akan memberikan output bahwa si Git saya itu sudah terpasang pada alamat ini gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan PowerShell atau terminal yang ada di macOS gitu ya. Jalankan which Git, nanti dia akan memberikan output berupa path-nya. Nah, kalau misalnya ternyata nggak ada output seperti ini atau misalnya not found gitu ya, artinya teman-teman belum memasang si Git-nya gitu ya. Kita juga bisa memeriksa gitu ya versi berapa yang terinstall, bisa pakai seperti ini, git version. Maka dia beritahu bahwa yang terpasang adalah 2.25.1 seperti itu. Nah, ini tadi yang tahap pertama ya teman-teman, tahap di mana teman-teman berhasil memasang si Git-nya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah tahap untuk melakukan konfigurasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke mana tadi decknya ya. Nah, jadi kalau di tahap konfigurasi ini ada dia yang kita lakukan. Pertama tadi ngecek apakah si Git-nya udah terinstall atau belum. Yang kedua, kita bisa melakukan konfigurasi seperti ini. Yaitu kita jalankan ya di terminal, gitu ya, jalankan git config dian dash global user.email. Nah, ini tadi pastikan ya, ini adalah email yang sudah teman-teman gunakan
saat mendaftar di GitHub-nya gitu ya. Ini misalnya aswansyahputra@gmail.com gitu ya contohnya. Nah, nanti kalau udah terpasang gitu, udah menjalankan gitu ya, jalankan lagi baris yang kedua di copy git config global username-nya. Nah, di sini karena saya sudah melakukan setup gitu ya, jadi saya bisa ngecek apakah udah terkonfigurasi atau belum. Saya lakukan git config. Nah, di sini dia ngasih tahu bahwa sudah terkonfigurasi akunnya saya. Ini saya memastikan lagi, saya menggunakan emailnya yang ini tadi, dan yang username-nya saya gunakan adalah Aswan Syaputra. Jadi ini tidak harus username di GitHub ya, bisa saja menggunakan nama sendiri gitu. Misalnya Muhammad Aswan Syaputra pakai spasi dan seterusnya itu juga tidak masalah seperti itu. Oke, mau konfirmasi sampai saat ini udah bisa dipahamin nggak? Atau Ya, misalnya terlalu cepat juga boleh di. ya aku jelas. Teman-teman ada yang bingung? Masih aman? Aman. Siap. Oke. Siap, kalau aman saya lanjutkan. Ya. Nah, sekarang adalah tahap yang kedua ya teman-teman yang perlu kita lakukan gitu ya. Yang tadi kan artinya kita udah berhasil memperkenalkan ke Git bahwa kita menggunakan email yang di GitHub tadi ya. Nah, sekarang yang kita perlu lakukan adalah kita perlu memperkenalkan atau melakukan integrasi gitu ya antara si Git tadi dengan si RStudio. Nah, cara melakukannya itu teman-teman bisa buka RStudio seperti ini. Nah, di RStudio itu nanti teman-teman bisa buka menu tools, kemudian global option. Nah, sini nanti akan muncul ya beberapa menu untuk melakukan mengatur RStudio-nya. Nah, kita akan coba memilih atau mengatur yang Git tadi dengan menggunakan tab yang ini yaitu Git SVN gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa kalau misalnya ini masih kosong isiannya, maka teman-teman bisa ganti gitu ya dengan mengetik si browse ini. Jadi ini adalah tahap di mana kita memperkenalkan kepada si RStudio file Git kita tadi atau software Git tadi dipasangnya di mana gitu ya. Nah, untuk Windows untuk si Mac OS atau Ubuntu atau Linux tadi kan alamatnya eee, yang ini ya, user bin git. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows gitu, teman-teman silahkan pilih atau browse ke alamat ini ya. Ada di file C, program files, git, bin, exe. Ini saya copy aja. Sebentar. Oke, ini untuk kalau misalnya di Windows. Sedangkan kalau misalnya teman-teman menggunakan Mac OS atau Linux bisa menggunakan yang kedua. Nah, seperti itu. Nanti tinggal diatur. Nah, sip seperti itu nanti segampang itu sebenarnya untuk cara mengintegrasikan antara RStudio dengan Git gitu ya, teman-teman. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan tuh kalau tadi bingung saya nyampaikan terminal-terminal. Sebenarnya terminal itu apa sih gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman bingung juga teman-teman bisa menggunakan yang dari RStudio gitu ya. Di RStudio itu ada opsi terminal gitu ya atau tools gitu ya. Pilih shell atau terminal. Nanti dia akan ngebuka. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan yang pengaturan tadi ya, teman-teman. Kayak melakukan which menjalankan kode seperti ini atau melakukan konfigurasi tadi ya, git config seterusnya. Seperti itu. Oh ya, tadi saya belum melakukan copy yang ini sebentar. Saya copy dulu. Nah, itu ya, saya kopikan di kolom chat kode yang dipakai untuk melakukan konfigurasi. Nah,
sebenarnya kita udah selesai melakukan konfigurasi ya teman-teman, yaitu memperkenalkan GitHub-nya dan juga RStudio. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi di mana saya akan menunjukkan gitu ya bagaimana cara kita bekerja dengan GitHub gitu ya. Yang pertama saya buat di sini adalah bagaimana membuat suatu personal profile repo gitu ya. Nah, jadi kita akan coba buka GitHub teman-teman. Nah, nanti setelah teman-teman mendaftar GitHub, tadi melakukan registrasi dan seterusnya, maka yang muncul adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan gitu ya, dalam menggunakan dengan GitHub itu adalah istilah repo gitu. Jadi, repo itu adalah semacam folder gitu atau directory di mana kita bisa menyimpan file, menyimpan kode dan sebagainya. Jadi itu dinamakan dengan repository seperti itu. Nah, contohnya di sini ada nia_topepo/2021 NR workshop. Artinya ada user namanya Topepo memiliki directory namanya ini ya 2021 NR workshop. Jadi foldernya ini namanya reponya, ini nama username-nya. Nah, bagaimana cara kita membuat sebuah repository gitu ya? Caranya gampang sekali teman-teman, yaitu bisa klik bagian new di sini atau di sini juga bisa ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara kita membuat suatu directory spesial atau repository yang spesial, yaitu repository yang memiliki nama seperti nama username kita. Nah, di sini saya menggunakan nama username-nya adalah Aswan Syahputra ya teman-teman. Sini saya akan mencoba membuat satu username, satu repository namanya Aswan Syahputra. Nah, dia akan ngasih tahu teman-teman setelah tadi ya, kalau saat kita menggunakan repository yang namanya itu sama dengan username-nya, itu adalah sebuah secret gitu. Jadi kayak semacam repository apa ya, rahasia gitu ya, di mana itu adalah repository profile namanya. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat ya, sudah ada repositorinya yang namanya Aswan Syahputra. Nah, saya akan skip bagian ini, saya akan langsung menuju ke halaman profile saya ya. Teman-teman bisa bagian your profile seperti ini. Jadi saya akan menunjukkan apa itu tadi namanya repository rahasia. Nah, repository rahasia tadi atau repository yang namanya sesuai dengan nama kita, itu akan membuat sebuah field di GitHub seperti ini teman-teman. Jadi kalau by default bagian ini nggak akan ada gitu. Jadi ini adalah tempat di mana teman-teman bisa ngasih profile gitu atau ngasih deskripsi mengenai diri teman-teman kayak ngasih link, ngasih portofolio, misalnya teman-teman pengen fokus kemana. Nanti bisa diedit gitu ya teman-teman di sininya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau coba share screen gitu mungkin. Mbak Ulfah mungkin udah buat repository ini mungkin? Aku ini aku punya GitHub, cuman aku baru tahu ada yang rahasia reponya. Berarti itu kita tinggal klik, kita tulis aja sesuai nama kita berarti ya, Aswan ya? Betul. Boleh kalau misalnya Mbak Ulfah mau share screen, sekalian saya tunjukkan gimana cara bikinnya yang Ya. repository ini. Aku masuk dulu ke GitHub aku. Sudah masuk? Sudah. Ya. Sip. Sip. Nah, jadi kalau by default kan tampilan profile teman-teman seperti ini ya. Jadi ada repository yang ada di pin, kemudian juga ada bagian yang di bawah ini yang kayak menunjukkan aktivitas gitu. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada fungsionalitas yang tadi ya, di mana kita bisa menambahkan profile gitu, kayak halaman pribadi gitu ya. Nah, caranya tadi dengan membuat sebuah repository baru yang namanya sesuai dengan nama username-nya. Nah, boleh coba Mbak Ulfah dibuat mungkin? Kita coba testing. Tadi gimana? Swan, aku lupa. Tanda panah yang pojok kanan atas, Ini ya. sebelah kanan, tanda plus. Ya, new repository, betul.
Oh, Kan langsung muncul seperti itu ya gitu ya. Nah, sekarang kalau udah berhasil seperti itu, teman-teman klik yang add a readme file. upload file. Ya, Oke. sekarang create repository. Nah, sekarang masih seperti ini ya, teman-teman. Boleh Mbak Ulfa kembali ke profilnya Mbak Ulfa. Nah, sekarang Oh kan iya, ada iya. field-nya Ada seperti ini. ini ya, muncul hide. Nah, ini teman-teman langsung bisa edit, klik aja yang icon pensil itu. Jadi dia menggunakan format Markdown atau HTML seperti itu. Nanti teman-teman bisa klik di sana, ngetik-ngetik gitu ya. Dan juga ada fungsionalitas preview gitu. Jadi bisa ngelihat nanti dia tampilannya seperti apa. Gitu. Di sini kan ada yang di komen ya itu ya, yang mulai baris 3 sampai seterusnya. Jadi nggak muncul. Hmm. Ya, berubah ya. Sip, sip. Nah, jadi itu semacam semacam profile page gitu ya, teman-teman bisa pakai untuk melakukan branding atau pengen membuat highlight ke profil teman-teman. Saya pengen ngefokusin orang-orang tahu nih saya ngerjain apa gitu ya, project apa yang saya kerjain, saya background-nya seperti apa. Jadi kayak semacam landing page-nya gitu ya untuk di GitHub. Gitu. Mantap. Sip. Nah, sekarang kita akan coba tadi udah berhasil ya yang untuk membuat personal profile. Di sini saya akan menunjukkan sekarang bagaimana cara kita untuk membuat project. Jadi kalau tadi kan apa namanya personal repo ya atau profile repo. Nah, sekarang saya tunjukkan adalah bagaimana cara kita menggunakan tadi tapi untuk pekerjaan atau project analisis gitu ya. Nah, adapun di sini nanti ada tiga skenario yang akan saya gunakan gitu ya. Yang pertama itu kondisi di mana kita belum ada proyeknya sama sekali gitu ya. Yang kedua adalah kondisi di mana kita sudah memiliki proyek yang ada di lokal, tapi kita pengen pakai Git gitu ya. Sebelumnya nggak pakai Git, kita pengen pakai Git sekarang, dan seterusnya. Saya akan ke skenario pertama, dan ini skenario pertama ini adalah yang paling direkomendasikan ya teman-teman dalam bekerja menggunakan GitHub gitu ya. Yaitu teman-teman membuat dulu repositorinya di GitHub gitu ya. Jadi kayak ngasih tahu saya pengen nyimpan filenya di sini nih gitu ya. Jadi memulainya itu dari GitHub bukan dari komputer teman-teman. Contohnya di sini saya akan membuat satu repositori contoh ya misalnya TMP1 gitu ya. Atau nama projectnya adalah TMP1 misalnya. Nah, di sini saya bisa ngasih deskripsi ya, misalnya testing gitu ya, testing repo, testing project 1 misalnya. Jadi dia akan memberikan deskripsi dan kita juga bisa mendefine nanti dia reponya akan bersifat public atau private. Kalau public artinya dia bisa di-share ke orang lain itu bisa ngelihat isinya. Kalau private itu artinya teman-teman aja yang bisa melihat isinya seperti itu. Nah, di sini juga saya akan menambahkan beberapa file bawaan ya. Contohnya saya akan menambahkan readme file kayak gitu. Teman-teman juga bisa memilih lisensinya atau lain-lain, tapi saya abaikan dulu aja. Sekarang saya klik Create Repository. Nah, saat teman-teman membuat Create Repository, maka teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman repo tadi berada ya. Jadi kayak description tadi itu masuk di sini, masuk di bagian sini, bisa diedit juga description-nya. Dan yang bagian readme-nya juga nanti akan ditambahkan dengan nama header-nya gitu ya, adalah nama project-nya, dan juga isi yang pertama adalah sesuai dengan nama deskripsi. Nah, ini nanti kita bisa edit. Nah, bagaimana cara kita bekerja sekarang? Kita udah memulai dengan GitHub. Bagaimana cara kita bekerja menggunakan ini untuk pekerjaan kita gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah teman-teman klik bagian code gitu ya di sini. Kemudian pilih. Di sini ada beberapa pilihan, ada HTTPS, ada SSH, dan seterusnya. Teman-teman bisa mulai dari HTTPS aja. Teman-teman klik linknya, klik bagian sini, dia akan mengcopy gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung buka RStudio. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita membuat sebuah project baru gitu ya. Dan project tersebut akan kita linking dengan si GitHub yang udah kita buat, repo yang udah kita buat. Nah, caranya adalah teman-teman buka file, kemudian new project.
Nah, kemudian pilih yang ketiga yaitu version control. Kita akan menggunakan yang Git gitu ya. Karena kita nggak pakai yang SVN, kita pakai yang Git. Nah, teman-teman tinggal paste aja di sini si alamatnya tadi. Kan nanti dia akan membuat sebuah project namanya sesuai dengan nama ininya. Tapi ini juga bisa diganti ya. Dan teman-teman juga bisa mengatur gitu ya, mau diletakkan di mana project tadi. Misalnya saya pengen naruhnya di sini gitu ya, di folder personal. Saya akan coba simpan, dan kita akan mulai create project. Nah, yang di sini yang akan terjadi adalah semua file-file yang ada di repo online tadi ya. Kebetulan di repo online tadi baru ada satu file yaitu readme ini, itu akan di-download gitu ke komputer teman-teman. Jadi file tadi bisa diakses oleh komputer teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat, masih loading. Nah, sekarang dia udah masuk ke komputer teman-teman. Teman-teman langsung diarahkan ke project-nya ya, yaitu project TMP1, di mana teman-teman tadi menamakannya adalah itu tadi. Kemudian juga yang file readme yang ada di online tadi, juga langsung ke download ya teman-teman. Udah tersimpan di sini. Nah, kemudian yang kita lakukan gitu ya, misalnya kita bekerja, contohnya kita akan menambahkan sebuah script, misalnya script A gitu ya. Di mana kita contohnya script A-nya adalah nge-print iris contohnya. Dan juga misalnya di sini saya menambahkan satu folder misalnya ya. Saya tambahkan satu folder misalnya data misalnya. Kemudian saya pengen menyimpan si iris tadi ke folder data misalnya. CSV, iris, data. Nah, contohnya seperti ini. Dan saya juga akan menyimpan scriptnya dengan nama Tom misalnya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman, artinya kan teman-teman menambahkan beberapa file baru ya. Yang dilakukan pertama adalah menambahkan folder data gitu ya, yang isinya tadi adalah iris.csv, dan juga di sini juga menambahkan satu script tadi. Nah, teman-teman di RStudio bisa langsung lihat di bagian tab Git gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat bagian commit, supaya nanti akan muncul window seperti ini. Nah, di sini akan muncul ada beberapa ada namanya stage, ada status, ada path. Nah, di sini akan menunjukkan nanti file-file apa aja gitu ya yang teman-teman tambahkan, yang teman-teman modifikasi atau seterusnya. Contohnya di sini saya akan ngeklik yang bagian tom.r gitu ya. Saya klik stage. Jadi saat melakukan git stage itu sama seperti kita menjalankan git add ya teman-teman. Yaitu menyatakan bahwa saya pengen menambahkan file ini nih gitu. Saya pengen file ini di track. Oleh karena itu di sini dia nambahkan A kan atau edit. Nah, jadi karena filenya belum ada dan dia ditambahkan maka nanti kodenya adalah edit gitu. Sekarang yang kita lakukan kita bisa menambahkan commit message ya. Yaitu tadi menambahkan add script misalnya. Script to generate iris CSV contohnya ya. Kita nyatakan commit seperti ini. Oke. Nah, kemudian juga tadi saya menambahkan si RStudio ya, by default nanti dia akan menambahkan satu file namanya tmp.proj ini yang menyatakan bahwa ini adalah project project. Kita tambahkan juga stage misalnya, kita tambah init project misalnya. Ini bebas ya commit message-nya teman-teman. Nah, dan saya pengen nambahin juga git ignore misalnya. Tapi sebenarnya saya pengen nambahin dia berbarengan dengan file yang sebelumnya gitu ya. Saya nggak pengen nambahin commit message baru karena file git ignore ini pengen saya barengin yang tadi misalnya. Teman-teman bisa klik amen gitu. Jadi dia akan melakukan amandemen terhadap perubahan sebelumnya gitu ya. Saya klik juga commit misalnya. Dan yang terakhir gitu ya, contohnya yang data tadi kita juga pengen add, tulis namanya misalnya generate iris.csv. Nah, saat ini yang udah kita lakukan, kita melakukan add dan commit ya teman-teman. Dan sini juga si RStudio-nya juga langsung ngasih tahu bahwa
yang di lokal kita ini dia udah tiga commit lebih banyak dibandingkan yang ada di web atau yang dibandingkan dengan ada yang di GitHub-nya. Nah, bagaimana cara kita nge-push atau menyimpan yang tadi ini penyimpanannya lokal kan ya, yang terjadi perubahannya kan di lokal, bagaimana ini juga terrefleksi yang ada di GitHub. Nah, caranya adalah dengan melakukan push, teman-teman. Tinggal jalankan push. Nah, nanti dia akan nanya username-nya. Tadi saya pakai, dan juga akan ditanya password gitu ya. Wah, error. Coba lagi. Ini masih error nih. Oh, dia ada perubahan dari GitHub gitu ya. Jadi dia udah nggak bisa pakai yang tadi, pakai sistem ini. Maka teman-teman gitu ya, kalau mengalami hal demikian, yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman bisa menggunakan satu fungsionalitas dari package namanya Git, namanya use this gitu ya. Nah, di sini dia akan ada nama satu fungsinya kalau misalnya use GitHub gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang bisa teman-teman lakukan ya. Ini saya sering lupa. Nah, use git config ini seperti ini kalau misalnya teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa mengatur URL-nya dan seterusnya. Nah, ini tadi kenapa error, teman-teman, karena ada perubahan dari si Git gitu ya. Jadi sebelumnya si Git itu pakai sistem yang tadi ya, bisa masukin username dan bisa masukin password kayak gitu. Tapi itu udah di discourage gitu teman-teman, dan direkomendasikannya itu dengan menggunakan namanya PAT atau personal account token gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengatur personal account token tadi? Nah, teman-teman nanti bisa coba cek di sini gitu ya. Itu nanti akan ngasih tahu dia apa namanya, bagaimana cara solving-nya ya. Sebenarnya di sini ada nih. Nah, di sini ada connect to GitHub gitu ya, teman-teman. Nah, hal itu juga terjadi ya, teman-teman, karena saya menggunakan prosedur HTTPS. Nah, kalau saya pribadi itu paling suka menggunakan yang SSH gitu ya. Jadi kalau SSH ini kita sebenarnya ada proses kayak melakukan setup dulu ke komputernya gitu ya. Tapi ini akan lebih enak. Jadi dia tidak akan nanyain password dan seterusnya, dan kemungkinan nggak akan ada error seperti tadi. Nah, yang saya lakukan sini akan coba saya lakukan hal yang serupa, tapi saya akan coba pakai SSH ya teman-teman. Ini saya ulangin lagi. Project. Sini saya akan coba ulang. Tapi namanya akan saya ganti nama TMP2 deh biar. Jadi emang kalau bagian Git dan GitHub itu emang yang paling kompleks itu tahap konfigurasi ya teman-teman. Karena kadang-kala ada perubahan dari GitHub-nya, ada perubahan dari Git-nya. Kadang juga terjadi di sistem operasi itu semacam cache-nya juga dihilangin, juga bisa berpengaruh kayak gitu ya. Jadi saran saya teman-teman kalau menemukan kendala bisa ke buku tadi, karena dia lumayan update ya. Misalnya ada perubahan apa di GitHub, dia juga ngasih tahu gitu, dan bagaimana cara solving-nya. Nah, sini saya akan melakukan hal yang serupa ya teman-teman. Seperti yang tadi. Tadi itu tadi apa print. Mari, kemudian saya misalnya data. Saya akan coba simpan apa tadi CSV ya. Iris ke folder. Saya namakan makefile gitu ya.
Nah, kalau tadi kan saya menunjukkan ya teman-teman dengan menggunakan fungsionalitas dari sini ya, pakai coding, pakai GUI tadi. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa menggunakan terminal yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman jalankan di sini, yang kita lakukan adalah pertama git add tadi ya, makefile.r, kemudian saya bilang git commit gitu ya. Sini saya namain commit message-nya adalah add script gitu ya, to generate iris.csv contohnya. Nah, seperti ini. Saat kita buka git status gitu ya, ini dia akan ngasih tahu ada file yang bahwa dia udah satu commit lebih lebih banyak daripada yang ada di cloud. Tapi di sini juga ada beberapa file yang belum ditambahkan atau belum di-tracking gitu ya. Jadi untracked file. Kan kita akan coba tambahkan, tapi saya akan gunakan yang pertama dulu ya, git. Saya akan menambahkan semuanya sekaligus gitu ya. Jadi nggak pakai git add satu-satu, yang akan saya lakukan adalah git add titik. Itu artinya saya akan melakukan tracking untuk semua file yang belum di-track gitu ya. Kita coba cek. Nah, sekarang semuanya udah di-track gitu ya. Dan kita bisa menambahkan git commit gitu ya. Min add view files misalnya. Kita jalankan git status. Nah, jadi udah nggak ada file yang belum di-tracking, tapi dia ngasih tahu bahwa commit-nya dua commit lebih banyak daripada yang di online. Nah, kalau pakai sistem tadi kita akan bisa pakai git push dan seterusnya ya. Ini juga langsung bisa kita klik push di sini, atau juga bisa jalankan git push di sini. Ini paling enak emang di sebelah sini. Ini udah ngasih tahu dia semua udah di push gitu ya. Dan ini kalau kita refresh, dia juga akan mereflect yang ada di sini. Jadi kan hilang ya tadi notifikasinya. Dan kalau kita coba cek yang ke repo kita yang udah dibuat, kita coba refresh. Nah, si file-filenya tadi udah masuk gitu ya teman-teman. Jadi ada data, folder data tadi. Kalau kita buka gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga enaknya di GitHub, kalau filenya tipenya tabular, dia akan langsung munculin dalam bentuk tabular gitu, si filenya. Kalau tipenya JSON yang peta, dia akan munculin peta juga langsung seperti itu. Nah, terakhir sini saya akan nunjukin gimana kalau misalnya kita menambahkan perubahan tapi langsung di sini perubahannya gitu ya. Contoh saya akan mengganti di Makefile ini, saya akan mengedit. Nah, kan bisa langsung edit di sini juga sebenarnya teman-teman. Misalnya saya pengen nambahin print empty cars gitu ya. Nah, sini juga bisa menambahkan commit message sama seperti yang di lokal tadi. Contohnya sini adalah print empty cars. Jadi perubahan yang saya lakukan adalah saya pengen ngeprint si empty cars. Kita commit. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita buka tadi kan ada muncul latest commit-nya kapan. Kalau kita juga bisa lihat historinya teman-teman. Jadi perubahan apa saja yang terjadi di sini. Jadi yang pertama tadi kita nambahin iris, kemudian yang perubahan di Makefile tadi adalah kita menambahkan empty cars. Gitu. Kita juga bisa ngelihat gitu ya apa perbedaan antara yang tadi dan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi yang sebelumnya itu nggak ada baris empty cars dan perubahannya dilakukan dalam menambahkan satu baris empty cars seperti ini teman-teman. Jadi bisa nge-track kita antara dua file pada dua waktu yang berbeda, kita bisa lihat perubahan apa yang terjadi. Nah, pertanyaannya Perbandingannya sekarang untuk 2 waktu aja berarti ya? sebenarnya bisa dibandingin beberapa checkpoint gitu sih kalau nggak salah seperti itu. Jadi ada namanya tuh yang tree-nya gitu Mbak, jadi kelihatan gitu yang itunya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan teman-teman, ini kan saya udah melakukan perubahan nih di online. Bagaimana agar perubahan tadi itu juga terefleksikan yang di lokal komputer gitu ya. Apakah saya perlu melakukan cloning lagi gitu ya atau tidak gitu ya. Yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman tinggal buka Studio teman-teman bekerja tadi dan klik bagian pool. Atau di sini juga bisa git pull gitu ya. Nah, kan dia menyiapkan git pull. Dia kasih tahu di Makefile ada satu perubahan gitu ya. Kalau kita buka Makefile-nya, oh benar si MTCars-nya udah masuk di sini gitu ya. Sebelumnya nggak ada seperti itu ya.
seperti itu. Nah, sekarang contoh kita tadi udah memprint MTCars, juga pengen ngeprint gitu ya, si MTCars. Saya tambahkan sekarang ini. Jadi ada 2 perubahan sekarang, yaitu kita buka lagi ya di sini teman-teman. Jadi mungkin simbolnya akan berubah. Kalau yang tadi, kalau file yang belum ada gitu ya, dia akan simbolnya A gitu ya. Jadi seperti ini kalau misalnya belum di-add, saat kita lakukan stage seperti ini, simbolnya akan A, yaitu edit. Nah, sedangkan kalau filenya sudah existing, kemudian ada perubahan, simbolnya adalah M, yaitu modified seperti itu. Kita juga bisa stage, di sini misalnya generate MTCars. Sekaligus dua-duanya ya kita coba commit. Commit, push. Nah, saat kita buka lagi, kita coba refresh lagi yang di sini. Nah, commit message-nya terbaca tadi adalah generate MTCars yang kita lakukan terakhir 16 detik yang lalu. Dan kalau kita buka datanya, seharusnya juga ada MTCars CSV yang baru ditambahkan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini saya udah lewat waktunya, Mbak ya. Santai. Santai. Nah, itu ya teman-teman. Jadi itu skenario yang pertama sebenarnya, yaitu kita memulainya langsung dari GitHub gitu ya. Itu cenderung lebih gampang. Nah, sebenarnya yang sering terjadi gitu ya, kalau kita sebelumnya belum pernah menggunakan GitHub gitu ya. Misalnya nih, saya membuat satu project gitu ya, atau misalnya saya sudah membuat satu project nih, misalnya ya. Saya buka di personal. Misalnya saya membuat satu project baru ya, namanya misalnya TMP3 deh. TMP3, kemudian sini saya menambahkan, atau saya buka dari RStudio aja gitu. Ini misalnya saya punya project yang sudah existing misalnya ya, dan itu belum ada di GitHub gitu ya. Jadi teman-teman udah kerja kemudian baru tahu nih soal Git dengan GitHub gitu. Gimana sih caranya agar si maaf, yang ini harusnya existing directory. Bagaimana sih supaya file yang teman-teman udah punya itu juga bisa dimasukin ke GitHub kayak gitu ya. Mungkin yang paling sederhana pertama adalah teman-teman bisa ngupload dia otomatis, ngupload manual gitu ya. Nah, ini saya coba dulu bikin TMP3. TMP3, kemudian saya buat suatu script gitu ya. Misalnya scriptnya itu sederhana kayak ngeprint tanggal gitu ya. Seperti ini. Kemudian saya simpan namanya jadi script misalnya. Nah, anggaplah seperti ini. Jadi hanya ada satu file di sini dan mungkin ada, kalau teman-teman mungkin udah banyak filenya. Jadi kalau kita jalankan di terminal pun atau lihat di sini kan nggak ada tuh tulisan Git gitu ya. Karena teman-teman belum bekerja dengan menggunakan Git gitu ya. Saat kita coba lihat di sini Git status gitu ya, munculnya juga error. Jadi ini bukan direktori yang ada Git-nya gitu. Nah, pertanyaannya gimana supaya direktori yang teman-teman punya tadi atau project yang teman-teman punya tadi itu bisa terintegrasi dengan Git dan mungkin dimasukin ke GitHub kayak gitu. Nah, caranya adalah teman-teman bisa ke GitHub lagi gitu ya. Dan teman-teman buat satu repository lagi gitu ya. Repository baru untuk menampung tadi project yang teman-teman punya. Contohnya tadi adalah TMP3 gitu ya. Nah, adapun di sini, saya tidak ingin ada semua file ini. Jadi ininya nggak usah dicentang ya teman-teman. Untuk kalau misalnya kita skenario ini. Jadi diabaikan aja, langsung klik create repository. Nah, maka outputnya adalah teman-teman ke halaman seperti ini dan belum ada file apapun kayak gitu. Jadi ini kosong.
benar kosong. Nah, untungnya di sini dia ngasih tahu apa yang bisa kita lakukan gitu. Ada 2 skenario. Yang pertama, create new repository from the command line kayak gitu ya. Atau misalnya kita bisa nge-push existing repository from the command line kayak gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan pertama, adalah di sini kan karena si Git-nya belum berlangsung, yang kita bisa lakukan adalah kita menginisiasi dulu Git init. Nah, jadi ini ngasih tahu bahwa sekarang kita pengen bekerja dengan menggunakan Git gitu ya. Saat kita coba jalankan Git status gitu ya. Nah, dia akan ngasih tahu kan ada beberapa yang belum ke-track gitu ya. Coba kita refresh, harusnya nanti akan muncul juga di sini Git repository-nya ya. Nah, kemudian tadi kan Git init ya, sama seperti ini sebenarnya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mana ya? Yang ini teman-teman sebenarnya. Git remote. Jadi ini ngasih tahu bahwa si yang lokal tadi pengen kita connecting dengan yang ada di GitHub, yaitu menambahkan remote namanya. Ini adalah namanya remote repository ya teman-teman yang ada di GitHub. Kita klik aja di sana. Nah, dan tinggal jalanin aja nih, tinggal di copy-copy aja. Karena dia udah ngasih tahu si Git itu apa yang perlu kita lakukan. Git branch main. Nah, ini saya add dulu ya, git add, git commit, status, kita bisa pakai yang ini. Sekarang tinggal jalanin yang terakhir. Jadi dilakukan adalah melakukan inisiasi dulu, kemudian file-file yang belum di-track sama Git kita track dulu pakai git add titik tadi ya. Kemudian bisa di-commit juga. Yang terakhir itu kita bisa melakukan git push gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi saat kita setelah selesai seperti ini bisa lihat lagi ke GitHub-nya dan harusnya di sini semua file-file teman tadi udah masuk ya. Jadi sekarang udah masuk tuh ada script arc, ada tmp-proc dan seterusnya. Jadi yang sebelumnya nggak ada, sekarang udah bisa di-tracking dengan menggunakan si Git dan GitHub-nya seperti itu. Ini skenario yang kedua gitu. Jadi ini yang sering kali terjadi sih waktu awal-awal juga saya pakai Git itu kan kita udah biasa sebenarnya bekerja dengan seperti biasa. Kemudian saya pengen tahu gimana sih cara nguploadnya gitu ya. Mungkin yang dulu saya pikirin pertama adalah langsung klik aja sini add file gitu ya. Sama. Aku Langsung dulu kayak upload gitu file. berantakan. Iya betul. Jadi tapi nggak apa-apa sih sebenarnya awal-awal juga nggak apa-apa gitu. Tinggal upload satu-satu itu working juga. Tapi mungkin kalau pengen cara yang lebih proper sebenarnya dengan yang tadi gitu ya. Kita bisa ikutin petunjuk yang ada dari Git-nya tadi gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir gitu ya teman-teman adalah skenario gitu ya saat kita pengen bekerja kolaboratif ini ya. Jadi ini skenario yang sebenarnya ada satu lagi tapi itu jarang dipakai jadi saya abaikan aja. Yang terakhir itu adalah bagaimana kalau kita pengen bekerjanya kolaboratif gitu teman-teman. Nah, caranya itu adalah contoh seperti ini. Di sini ada satu repository gitu ya dari Indonesia ya, ini Indo Kamis Data misalnya. Ini project yang belum jalan lagi. Sibuk. Jadi Baik ini adalah tugas. project ya 2 tahun yang lalu. Baik tugas, baik tugas. Jadi ini adalah project kolaboratif sebenarnya teman-teman. Jadi di sini konsepnya ada data, disediain data dan teman-teman itu feel free gitu untuk mengolah si datanya tadi gitu dan juga membuat analisisnya gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan, ini kan reponya milik Ari Indonesia tuh, bukan milik Aswan Syaputra tadi. Nah, bagaimana kalau saya pengen berkontribusi ke sini langsung? Apakah dengan cukup menjalankan git clone ini atau seperti apa gitu? Jawabannya adalah teman-teman nggak bisa langsung nge-clone di sini.
Sebenarnya bisa kalau cuma nge-clone, tapi teman-teman nggak akan bisa nge-push ke sana. Karena teman-teman nggak punya kredensial, nggak punya nggak punya hak akses untuk nge-push ke sana seperti itu. Yang teman-teman bisa lakukan pertama adalah melakukan forking. Nah, sini ada pilihannya fork. Jadi akan saya lakukan, saya akan ngeklik fork ini. Jadi fork ini artinya akan menyalin ya. Jadi yang punyanya orang akan saya coba salin di sini ya. Oh, saya sudah ada ternyata. Nah, ini sudah saya salin. Ini branch in commit ahead, the commits from behind. Ini saya delete aja deh repo ini sebentar. Nah, sebelum saya delete, akan saya download dulu deh. Takut ada yang Isi. penting. Ada yang penting. Jadi cara gampang juga teman-teman bisa klik di code ini ya. Klik aja dia download sebagai zip. Ini juga bisa. Nah, dia akan download sebagai file zip. Karena saya lupa ngapain aja yang di sini. Jadi kalau udah ke download, akan saya coba hapus. Berarti kalau untuk file-file yang kita set eh, bukan untuk publik gitu ya, Swan, itu ketika kita lihat kan ada trackingannya tuh ya, ketika kita commit ada warna hijau dan segala rupanya itu nggak akan kelihatan atau akan kelihatan tapi cuma ke kita doang. Misalnya kita ngakuin commit sesuatu gitu tapi nggak publicly available gitu. Hmm. Jadi kalau untuk yang private sih nggak akan kelihatan sih apa commit yang Hmm. kita lakukan ke sana. Cuman untuk kita sendiri aja gitu kebacanya. Atau mungkin juga bisa kebaca oleh si kolaborator gitu. Kalau nggak salah ya di GitHub ini by default itu yang free gitu. Untuk private repo itu bisa sampai 3 kolaborator kayak gitu. Jadi kalau Oh. sama-sama kolaborator bisa ngelihat gitu apa aja yang perubahan yang terjadi di sana seperti itu. Hmm. Tapi kalau public sih nggak bisa lihat. Nih saya delete dulu. Siap. Sip, saya udah ngedelete itu. Akan saya ulangin lagi ya. Indo R, Kamis data. Nah, jadi sebenarnya saya pengen coba kontribusi juga nih di project Kamis data. Jadi saya forking dulu. Forking itu kayak melakukan salinan atau bikin duplikat kayak gitu ya. Nah, ini sudah saya salin gitu ya. Jadi dia akan ada tanda gitu ya, fork from mana gitu ya. Dan sekarang itu di mana. Sini saya akan coba clone gitu ya. Kita sama, prosedurnya sama seperti yang kalau kita bekerja yang di awal tadi ya. Langsung new project, pilih version control, git, kemudian di sini. Nanti akan mendownload ya filenya. Jadi kalau emang banyak filenya juga mungkin perlu waktu gitu ya. Kalau yang cuma 1-2 file mungkin akan cepat gitu prosesnya. Swan ini ada yang nanya, Mas Aswan, saya Nia izin bertanya, Git itu mirip kayak Anaconda kah yang biasanya buat Python? Apakah GitHub juga bisa nyambung kalau pakai terminalnya Anaconda? Kalau nggak salah, Anaconda juga ada environment buat art, tapi saya belum pernah coba. Oke. Ini mungkin saya menjawab sebatas pengetahuan saya ya.
Jadi agak berbeda sih dengan Anaconda gitu ya. Jadi kalau Anaconda itu kayak lebih ke manajemen banyak hal sekaligus gitu juga ya. Dan kadang ini juga bikin problem sih kadang kalau kita bekerja dengan R yang kita langsung install dengan R yang versi Anaconda atau Python yang kita install biasa dengan Python yang ada di Anaconda gitu. Jadi kayak semacam terisolasi lah kayak gitu. Saya kurang tahu gitu ya apakah Sigit itu juga termasuk apakah Sigit juga ada di dalam Anaconda atau tidak gitu ya. Tapi prinsipnya berbeda sih. Jadi kalau GitHub itu prinsipnya dia adalah semacam kayak Google Drive lah semacamnya. Jadi cloud gitu. Tempat kita menyimpan sesuatu secara online, tapi untuk memasukkan ke GitHub tadi berbeda sistemnya dengan Google Drive. Kalau Google Drive kan dia sinkron otomatis, kalau ke GitHub itu sistemnya untuk bisa connect itu pakai Git gitu. Untuk sistem supaya bisa upload, bisa downloadnya kayak gitu. Perbedaannya mungkin di seperti itu sih. Oke, ini maaf internetnya rada lelet jadi note-nya agak. Santai. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman mungkin tadi kan saya menjelaskan ada beberapa skenario juga ya, ada juga beberapa cara konfigurasi gitu ya. Mungkin yang tadi ke skip juga ya. Itu ada beberapa itu saya masukin di YouTube saya sih, promo lagi. Mungkin teman-teman juga nanti bisa cek di sana gitu ya. Kalau misalnya nanti tadi ketinggalan bagaimana cara setupnya. Atau tunggu recording dari sini juga boleh. Boleh kita share ini, Aswan? Recordingnya aku pengen ngerapihin ini sih YouTube Arledis Bogor juga gitu supaya kontennya Boleh, boleh. besar. Izin ya. Ya, tapi semoga tadi saya tidak memasukkan kredensial ya. Aku sebetulnya penasaran apa baiknya ini unlisted aja gitu ya. Takut ada yang pengen rahasia gitu. Ya aku share dulu ini GitHub-nya yang ini kayaknya ya. Menggunakan GitHub sebagai database pribadi di area sini. Share di sini. Nah, ini udah ke download ya udah ke clone gitu ya, yang Kamis data tadi. Nah, skenario-nya adalah saya pengen berkontribusi gitu ya teman-teman kepada Kamis data tadi gitu ya. Jadi kini kita sudah lihat ya ada beberapa kontribusi teman-teman gitu ya. Dan saya juga pengen nambahin tuh file analisis saya di sini. Jadi contohnya saya akan membuat satu file gitu ya, R Markdown. Di sini contohnya analisis dummy contohnya ya. Kemudian oke saja. Nah, ini akan saya simpan di dalam folder sini ya. Vignettes. Kemudian jadi supaya ingat dummy to delete. Sip, saya udah menambahkan satu file dan kalau kita lihat di sini ada penambahan ya satu file. Kita akan coba lihat di sini terminal. Sini akan saya langsung add aja git add. Oke, git commit. Ya. Oke, nah sekarang saya pengen coba nge-push ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah yang ini tadi akan di-push kemana ya teman-teman? Apakah langsung di-push ke IndoArch-nya atau akan di-push-nya ke repo kita gitu ya? Nah, jawabannya adalah ini akan di-push-nya ke repo milik kita ya teman-teman. Jadi tidak akan langsung di-push ke repo sumber awalnya. Karena di awal tadi kan kita udah melakukan forking gitu ya. Jadi udah dilakukan hal yang berbeda gitu ya. Nah, saat kita coba lihat di sini, coba kita refresh. Nah, di sini akan ada pilihan Git branch is one commit ahead of Indomaster kayak gitu. Kita bisa lihat di sini ada pilihan contribute gitu.
Nah, pertanyaannya adalah di sini tadi ya, dia adalah satu commit lebih banyak daripada yang awalnya atau si Indo Arc Master ini. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya yang commit kita lakukan tadi bisa digabung dengan si yang file awalnya atau repo awalnya. Caranya itu dengan melakukan pull request, teman-teman. Nanti diklik di bagian contribute ini, pilih open pull request. Jadi kan itu open pull request to contribute your change to upstream kayak gitu. Nah, yang akan dilakukan di sini adalah dia ngasih tahu ya perbedaan antara yang satu dan yang lainnya. Kemudian di sini kita bisa nulis create pull request. Dia ngasih tahu ya, dia akan menggabungkan dari menggabungkan dari Aswan Support Kamis Data kepada ya panahnya kan ke samping kepada si Indo Kamis Data. Dan dia juga ngasih flagging, oh ini able to merge nih, jadi nggak ada konflik gitu ya. Jadi gampang tuh, karena nggak ada konflik. Kita juga bisa ngasih tahu sini, please delete it later gitu ya, tadi commit message-nya tulis juga sini misalnya contoh kolaborasi. Misalnya apa namanya meetup Radis ya. Jadi kita ngasih tahu nih apa aja apa namanya kontribusi apa yang kita berikan atau motivasinya apa dan seterusnya. Nanti klik create pull request. Sip, sekarang ada pilihan seperti ini. Sekarang kita akan coba, misalnya saya adalah admin Indoarc ya tadi. Kebetulan di sini saya adalah adminnya gitu ya. Jadi saya bisa ngecek ada yang namanya pull request di sini. Saya bisa ngecek nih, ada yang mau kontribusi nih. Oh, ini ada satu, ini ada dua nih gitu ya. Saya bisa cek nih, please delete it later gitu ya. Saya bisa ngecek apa saja yang dia lakukan ya, komitnya apa aja, kemudian yang diubah itu apa aja gitu ya. Ini dia melakukan perubahannya apa segala macam dan seterusnya. Jadi sini juga saya bisa melakukan conversation ya. Jadi kayak kita diskusi, kamu melakukan ini udah benar nih, ini belum benar nih kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa. Jadi tempat kita diskusi kayak kita pengen melakukan checking dulu sebelum di merge juga bisa. Nanti tinggal dipilih di sini mau diapain. Di sini saya akan tidak akan mengaccept ya, jadi saya close pull request saja. Jadi ini saya tidak akan saya gabungkan. Jadi di close, jadi nggak digabungkan. Tapi kalau misalnya ada yang pengen saya gabungkan, ini contoh nih ada satu nih. Nah, sini juga ada merge pull request. Saya akan klik ya. Jadi nggak langsung saya klik sini. Confirm. Sip, sekarang dia akan ada tulisannya merge gitu ya. Jadi kalau kita lihat Kamis data gitu ya. Nah, ini ada tulisannya merge pull request from ini. Jadi kelihatan file yang baru di mana aja gitu. Dari kontribusinya tadi. Nah, kayaknya di sini deh tadi. Seperti itu kalau kolaborasi intinya. Jadi yang dilakukan adalah kita melakukan forking dulu. Setelah di forking, kita melakukan perubahan gitu ya di hasil tadi. Kita push ke repo kita. Kalau udah kita yakin, kita bisa mengajukan pull request ke si pemilik repo utama. Seperti itu. Seperti itu mungkin. Jadi mungkin saya tutup dengan yang skenario itu ya teman-teman untuk di case kali ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa bekerja dengan GitHub juga, bisa sharing-sharing juga bahkan mungkin seperti itu. Mungkin itu Mbak Ulfa, saya kembalikan dulu. Mohon maaf teman-teman tadi waktunya saya offset banyak banget. Nggak apa-apa. Ini buat teman-teman yang sering banget pakai R, terutama yang skripnya harus terus berubah gitu ya, tiap seminggu sekali gitu misalnya. Sebenarnya ini sangat bermanfaat, jadi nggak perlu kalau kayak aku, karena aku juga baru belajar ya untuk cara nge-setup menghubungkan RStudio sama GitHub itu sendiri. Jadi ya kalau aku biasanya misalnya bosku kasih script 1, script 2, script 3 terus aja sampai script 20 sampai script final. Ini kan repot ya. Jadi ini
mungkin akan sulit untuk yang pertama kali, tapi harus dicoba sih karena akan sangat mengefisiensikan kerja kita semua sih kalau banyak bekerja dengan R nantinya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman nanti bisa coba-coba juga. Terus silakan untuk kalau masih ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi terakhir. Kalau masih ada pertanyaan, kalau nanti masih pengen coba-coba dulu, silakan itu link YouTube-nya Aswan juga tentang GitHub. Nanti untuk yang Arledis kita rapikan dulu, nanti baru kita share. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Subscribe ya semuanya ya. Subscribe dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Dada. Siap. Nanti silakan beneran loh ini dicobain ya. Nanti siapa tahu kita ngadain proyek Arledis gitu ya biar pada sepakat gitu kita nyobain sesuatu. Siap. Makasih banyak Aswan, seperti biasa materinya mudah-mudahan berguna dan bermanfaat buat kita semua. Amin. 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 Terima kasih teman-teman. Mohon maaf banyak kesalahan sering offside. Gak apa-apa. Untung kan sekarang enak online nggak ngejar traffic kita. Sip. Oke, sekarang ada sesi penutup sedikit. Jadi buat teman-teman Arledis terutama kita pengen supaya teman-teman juga pada semangat untuk sharing dan segala rupanya. Jadi kita usul supaya ada lightning talk session-nya setiap Arledis Meetup. Jadi ini karena ini pertama banget, jadi kita makasih banyak presentasinya suaranya. Karena ini sesi pertama banget, Arledis kita coba reorganize ulang. Jadi nanti harapannya sih teman-teman yang punya pengalaman atau misalnya kayak berubah dari pakai Stata jadi pakai R atau mengerjakan analisis di R, itu boleh kita buka sesi untuk sharing sekitar 5 menit tiap Arledis Meetup. Jadi bisa 2 atau 3 orang gitu ya. Untuk hari ini memang mungkin masih malu dan belum tahu juga formatnya kayak apa, nanti akan aku share juga contohnya. Kemudian untuk bulan September nanti kita akan membahas sedikit tentang spatial R, dan akan ada 3 orang yang sharing tentang satu tuh tentang aku lupa, pokoknya ada 3 orang. Nanti akan aku share ketika akan ada kegiatannya. Sebelum kegiatannya dimulai, aku akan share siapa aja yang akan memberikan tema apa di Lightning Talk-nya. Oke, sekarang ada, kayaknya aku share 2 materi lagi. Jadi pertama aku akan ngasih Lightning Talk-ku sendiri. Siap, Mas Klik, terima kasih. Silakan. Jadi ini aku pengen sharing sedikit tentang user conference beberapa bulan lalu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi ada 2 conference yang berhubungan sama R. Jadi ada user conference sama R Studio conference. Nah, kemudian terakhir ada user conference itu tanggal 5 sampai 9 Juli lalu, yang tadinya memang ketemu secara fisik gitu ya, memang di setup sebagai sebuah conference yang full online. Nah, conference user 2021 ini memang mereka sengaja menjadwalkan waktunya itu diubah setiap harinya untuk menyesuaikan peserta yang dari dari berbagai negara gitu ya, punya waktu bangun yang berbeda. Nah, seperti biasa itu ada regular talks, keynote talks, lightning talks, dan workshop. Nah, biaya pendaftaran itu sebetulnya kalau teman-teman tahun depan misalnya berminat ya, itu sebetulnya relatif murah. Banyak diskon untuk akademisi, organisasi, dan Indonesia itu juga digolongkan sebagai menengah ke atas, jadi masih ada diskonnya juga. Aku tuh bayar sekitar 200.000 lah untuk ikut semua kegiatan conference-nya itu.
Kemudian komunikasinya dilakukan via Slack, jadi karena kita nggak bisa ketemu langsung, jadi panitia menyiapkan channel-channel Slack untuk mendiskusikan setiap tema dari talk yang diberikan, gitu ya. Jadi itu sangat memudahkan diskusi antar peserta conference dan cukup efektif sebetulnya karena buat orang-orang yang introvert yang malas basa-basi ini sangat membantu karena kita bisa langsung to the point aja ngebahas. Nah, jadi kalau teman-teman berminat tahun depan akan ada lagi, jadi mudah-mudahan sih masih online juga, jadi bisa ikutan. Nah, beberapa hal yang selain dari talks-nya itu yang sangat bermanfaat, jadi sekarang semuanya sudah fully available online, jadi silakan dibuka di halaman R Consortium ini. Nanti akan ada regular session, keynote session, tutorial, sama elevator pitches di sini ya. Jadi keempat playlist ini akan berisi semua talks yang sudah diberikan saat user conference Juli kemarin. Jadi silakan diakses. Kalau saya personally itu kalau regular session itu kadang-kadang cukup deskriptif ya. Jadi kalau teman-teman memang berkecimpung di bidang tertentu itu akan sangat bermanfaat, yang biasanya tentang package-package yang sedang berkembang terkait dengan bidang ilmu tertentu. Kemudian ada juga keynote speaker, itu juga sangat menarik karena banyak R developer, package developer, dan lain sebagainya yang ikut berpartisipasi dan memberikan overview tentang kayak aku ikut sesi tentang spatial analysis dan itu sangat memberikan gambaran secara besar kenapa sih diperlukan ini di dalam R juga, gitu ya. Kemudian ada tutorial juga, ini cukup spesifik lagi-lagi, dan ada elevator pitches. Nah, elevator pitches itu terdiri atas, ini yang aku sebutkan sebagai lightning talk tadi, jadi dia terdiri atas topik-topik yang hanya dikondensasikan dalam hanya waktu 5 menit untuk disampaikan. Jadi sistemnya memang ada waktu tertentu untuk men-share G Drive yang berisi elevator pitches yang sudah direkam, jadi semua orang bisa mengakses, terus nanti akan komentar di Slack gitu misalnya. Jadi silakan teman-teman cek aja di R Consortium dan nanti ini bisa diakses sekarang semuanya. Gitu. Nah, beberapa hal yang juga cukup menarik, kemarin kita sempat ketemu dengan R Ladies Global, jadi ada banyak R Ladies dari berbagai negara ya, apa ya, silaturahmi lah istilahnya. Kemudian selain dari R Ladies Global, kita juga ada diskusi dengan Asia Inkubator, jadi bertemu dengan R user yang ada di Asia, terus kemungkinan mungkin akan ada conference khusus di Asia sekitar bulan September atau Oktober. Jadi nanti silakan di follow aja Twitternya user atau nanti di Arledis Bogor akan aku tweet juga kalau sudah ada informasi lebih lanjut, karena ya biar teman-teman merasakan bahwa ARE itu betul-betul sesuatu forum yang sifatnya kebersamaan. Jadi intinya kita ingin membangun sebuah komunitas gitu ya, pengguna user R yang user friendly, terus bisa diakses oleh semua orang, boundaryless gitu ya, dan mengencourage semua orang untuk ikut berpartisipasi, apakah sebagai user, developer, dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Jadi komunitas yang sangat membantu kita untuk bisa bersama-sama belajar gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada update akan aku sampaikan di Twitternya Arledis Bogor. Sip. Satu lagi yang aku ingin share adalah satu contoh elevator pitch talk. Jadi karena aku akan share satu aja, jadi ini aku akan share tentang microshades. Jadi microshades itu adalah sebuah R package yang berguna untuk warna yang jumlahnya sangat banyak dan sangat aksesibel juga untuk mereka yang buta warna. Jadi akan aku play dulu. Nanti kalau misalnya agak lambat internetnya bisa juga nanti dicek lagi di
halaman R Consortium tadi. Aku play ya. Kalau nggak jelas suaranya kasih tahu aja. Thank you for joining me today. Do you see what I see? In this picture, I see an elephant, but not all people can. I'd like to introduce Microshades, an R package for improving color accessibility and organization of complex data. Our motivation for this project was to create a color palette that's accessible to individuals that experience color vision deficiency, otherwise known as CVD or color blindness. CVD impacts roughly 300 million people worldwide, which is comparable to the current US population. CVD refers to partial but not complete color blindness and a diminished ability to distinguish between certain colors. There's 3 different types of CVD. Deuteranope is the most common and also known as red-green color blindness. Protanope is less common than deuteranope and described as a mutated red pigment with less ability to discriminate between colors. Tritanope is relatively rare and also known as blue-yellow color blindness. There are several CVD accessible color palettes available, one of which is the Kaba-Ito color palette demonstrated here. As you can see, when run in different CVD simulations, this palette is universally CVD friendly. This is great, however, this palette and many others are only limited to 8 colors, which is not sufficient for visualizing complex data. Our solution was to develop an R package that incorporates shading to expand on the number of colors that are CVD accessible. Our lab also works with complex microbiome data, so we wanted to make sure that we could use these colors with our data and created functions that would additionally aid in data organization. We developed 2 microshade palettes. However, for the purpose of this talk, I will focus on the universally CVD palettes. This palette includes 6 base colors with different shading to result in a total of 30 colors. This slide here shows the Microshades CVD palettes under each type of CVD simulation. The colors are distinct and therefore universally accessible. Microshades palettes can easily be accessed with our package and applied to any data plot. In this example, we're using the MPG dataset available in R. This plot examines cars' fuel efficiency in terms of miles per gallon. The points on this plot represent a car with a particular type of drivetrain and cylinder engine. This first plot uses default coloring that's available in ggplot and provides no meaningful order to the coloring. This next plot uses the Microshades color and organization. Each drivetrain is a different color, and the number of cylinder engine is represented by a shade of that parent color. With this color organization, we're more easily able to see that front-wheel drive vehicles tend to have the highest city and highway miles per gallon. Additionally, cars with fewer cylinders tend to have the most fuel efficiency. This color organization not only is accessible to all, but additionally helpful in noticing these trends. Another example of microshades in action is with this microbiome data example. This plot shows a relative abundance of different bacteria, which are represented as colors in the samples, which are represented as columns. This plot uses the default ggplot color scheme. This next plot shows the same data, but with the accessible microshade CVD palettes. The colors are organized and better represent the phylum genus classification of bacteria, and a benefit can be seen when looking at the specific group of firmicutes that are circled here. You can see that the CVD colors improve the ability to distinguish these bacteria from each other in this plot. This last plot uses the Microshades accessible color palettes and also the organization functions, so the layout of the data further improves visibility of trends. Microshades was also used to generate this custom legend that further shows the organization of the data. Thank you for joining my presentation. As you can see, there's many benefits of using Microshades. Please visit our website to learn how you can use Microshades with your own data. Hello everyone, my name is Livia. Welcome to this elevator pitch on customize your personal data. Sip, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti untuk meet up selanjutnya aku persilakan banget dan aku harapkan supaya teman-teman bisa sharing juga tentang apa sih bisa tema yang apapun, misalnya kayak kenapa sih jadi mulai menggunakan R,
analisis apa yang pernah dikerjakan dengan R, atau apapun yang teman-teman rasa berhubungan dengan topik kita sehingga bisa dijadikan sebuah talk singkat gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi lebih semakin interaktif aja lah diskusi kita gitu. Jadi kita semua jadi bisa saling belajar satu sama lain. Sip, karena sudah 3 menit lagi, jam 3, ada lagi yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Buat teman-teman, kalau kayak gitu boleh minta tolong buat yang available buat nyalain komputer, videonya, silakan dinyalakan. Kita foto dulu sebelum udahan. Silakan. Nih banyaknya teteh-teteh ini, jadi mungkin masih pada jilbaban dulu. Jadi silakan. Sama-sama Mbak Hanum. Silakan kalau ada yang sip. Wah, Mbak Tewik abis ikut ini ya, Talks on di Ikra ya. Mantap. Aduh, terima kasih teteh-teteh udah pada jilbaban dulu ini. Siap. Backgroundnya lagi? maaf ini Mbak, belum diganti, ntar aja deh. Santai, santai. Halo Gloria, udah lama nggak ketemu Gloria. Halo Kak. Sehat-sehat. Halo Mbak Boni. Sip. Oke. Oke. Sip, kalau nggak ada lagi, mungkin masih pada siap-siap di beban. Aku foto sekarang. 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi ya, Mas Aswan. Makasih banyak udah join kita hari ini, ngasih materi yang sangat berguna. Mudah-mudahan jadi amal baiknya. Semoga teman-teman akan mencobanya sesudah ini. Sampai ketemu, mudah-mudahan tanggal 4 September kita akan mengadakan meet up yang ke-10 untuk Arledis Bogor, temanya Spatial R. Nanti akan ada beberapa 3 orang yang rencananya akan share juga tentang pengalaman mereka dengan dalam memakai R. Sekali lagi, terima kasih. Akan aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat semua ya. Dadah, dadah. Thank you semuanya. Terima Sehat-sehat. kasih. Sehat-sehat.